Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah kepemimpinan, yaitu mereview buku yang berjudul Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan. Saya akan mereview pada bagian bab 1, yaitu organisasi di era global. Yang pertama, menuju organisasi masa depan, di mana organisasi harus menciptakan yang pertama, lingkungan pembelajaran konstan yang mendukung tantangan positif. Yang kedua, lingkungan tidak menakutkan, tempat terjadinya komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak. Yang ketiga, lingkungan beragam, tempat orang berpikir berbeda dan menghargai pemikiran orang lain. Keempat, cara baru memandang masalah, peluang dan kepekaan kuat atas sesuatu yang mendesak. Dan yang terakhir, budaya yang mempengaruhi bakat secara efektif. Berikutnya, strategi kemenangan organisasi dengan meningkatkan bakat, di mana semua bisnis ini memerlukan 3 kemampuan unggul dengan 3 kebutuhan terpenting. Yang pertama, rekan kerja dan pimpinan, kebebasan dari manajemen mikro. Yang terakhir, kebebasan dari rasa takut. Nah, untuk bersaing dengan tantangan eksternal, organisasi ini perlu menciptakan lingkungan internal menantang yang membuat karyawan berbakat saling tertantang secara positif dan menciptakan strategi serta produk dan layanan yang tepat. Maka organisasi harus, yang pertama, mengubur birokrasi dan hierarki yang ketat, yang kedua, mempertahankan karyawan berbakat, yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran berkelanjutan, yang keempat, menghargai kinerja, dan yang terakhir, menghilangkan perbedaan warna kulit, ras, usia, dan gender. Berikutnya, kepemimpinan di era global, meliputi kepemimpinan global, kompetensi pemimpin global, organisasi global, arti kepemimpinan, dan yang terakhir, mengembangkan pemimpin global. Nah, berikutnya, praktik terbaik pemimpin global, di mana pemimpin global ini menggunakan kompetensi yang dimiliki untuk menciptakan organisasi multikultur, yang kemudian berhasil memahami sejumlah persamaan dan kebutuhan karyawannya, yang meliputi yang pertama itu kedekatan, keberartian, dan yang terakhir kesenangan. Berikutnya, memetakan pola pikir global dan mengembangkan pola pikir global melalui strategi SDM. Nah, untuk mengembangkan dan mendukung pola pikir global merupakan satu dari dasar manajemen SDM global yang mencakup yang pertama, penugasan yang ditentukan perintah pembelajaran, kemudian pengembangan kepemimpinan untuk pola pikir global, dan yang terakhir, manajemen kinerja. Yang pertama, penugasan yang ditentukan perintah pembelajaran, di mana ini merupakan mekanisme terkuat untuk pola pikir global yang berkembang, di mana mungkin penugasan internasional dan pengalaman internasional secara umum. Manajer internasional merupakan guru yang memberi kapabilitas dan mempertahankan keteraturan. Berikutnya, pengembangan kepemimpinan untuk pola pikir global. Nah, organisasi global akan semakin tergantung pada jaringan persahabatan fleksibel untuk menimbulkan integrasi dan koordinasi global. Nah, pelatihan yang meningkatkan pola pikir global karenanya harus dilaksanakan untuk karyawan lintas bagian yang lebih luas, atau suatu komponen penting dari aktivitas pengembangan harus fokus pada aspek sosialisasi dari pengembangan kepemimpinan. Berikutnya, manajemen kinerja. Nah, saat pelatihan keterampilan yang tidak lagi berhubungan dengan tantangan dari suatu pekerjaan, sehingga mungkin tidak diberikan lagi, maka pengembangan pola pikir global melalui penugasan proyek dan pelatihan mungkin tidak akan efektif, kecuali didukung oleh dengan proses organisasi lain. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.